Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 24 Oktober 2023. Dianya siapa boleh kalian fokuskan pada seseorang ya, orangnya siapa dan sebutkan namanya di dalam hati, boleh kalian lakukan. Oke, kita mulai aja. Oke, kali ini aku ngambilnya satu aja ya. Dan ini oracle-nya ya. Di sini ada speak the language of love. Loving words have the power to change life, including your own ya. Jadi di sini nampaknya kalian itu lagi komunikasinya itu kayak jaim-jaiman ya. Apa tuh namanya kalau jaim-jaiman? Gini, kayak pengen ngomong tapi gengsi gitu ya, mau duluan ngajak ngomong tapi gengsi, tapi takut. Nah, akhirnya tuh nggak ada kamu ataupun si dia itu memulai untuk berkomunikasi gitu ya. Jadi di sini kayak ingin menyatakan perasaan tapi kok takut, kayak ingin apa ya, ya ngomongin mengenal lebih dekat, tapi kayak apa ya, kayak masih ditunda-tunda gitu ya, masih ditunda-tunda ini keadaan apa namanya, komunikasi kalian ya, bukan karena sibuk tapi karena jaim ya, jaim, gengsi kayak gitu. Jadi pesannya oracle itu adalah cobalah untuk ayo mulai aja ya, mulai aja untuk ajak untuk berkomunikasi, mulai aja untuk berbicara. Nyatakan perasaanmu ya. Kalau misalkan kamu memang cinta, katakan kamu mencintainya, atau mungkin kamu ada apa tuh namanya, rayuan-rayuan maut, boleh ya, boleh untuk diungkapkan ke dia. Kalau misalkan kalian ingin mengenal dulu deh gitu ya, ingin intens dulu tapi dengan hal-hal atau perkataan-perkataan yang romantis, silahkan. Inilah pesannya memang kalau dari oracle-nya ya, speak language of love ya, bicarakan dengan bahasa cinta. Bahasa cinta kalian itu maunya seperti apa? Setiap orang kan beda-beda ya, beda-beda mereka mengartikan tentang cinta gitu. Ada yang menganggap bahwa kalau cinta tuh nggak usah diucapkan tapi pakai tindakan. Oke, no problem, itu adalah bahasa cinta kalau misalkan kalian memang beranggapan seperti itu gitu ya. Jadi tunjukkan ya, paling nggak tunjukkan keinginan kalian, keseriusan dalam hubungan ini, dalam perasaan kalian, kayak gitulah intinya. Oke, kartu pertama aja yang keluar udah The Lovers ya. Jadi aku yakin orang ini tuh sangat-sangat mencintai kamu. Oke, sorry ya kalau goyang-goyang. Jadi gini ya, aku rasa karena ini kan pembacaannya perasaan dia ya, jadi aku rasa si orang ini, orang yang sedang kita fokuskan untuk kita bacakan perasaannya ini, sebenarnya dia pengen untuk speak ke kamu ya, pengen ngobrol dengan kamu, pengen menyatakan atau ngomongin sesuatu tentang perasaan dia ke kamu ya, lewat bahasa cinta.
Dan cuman orang ini gengsi, orang ini tuh kayak adet-adetan gitu ya, kayak apa ya, mau ngomong tapi malu, mau ngomong tapi takut gitu. Akhirnya tuh cuman ada perasaan menggebu-gebu aja, pengen ayo sih aku pengen ngomong gitu, tapi nggak terlaksana gitu ya. Akhirnya tertunda lagi, atau mungkin dia melihat kamu sibuk dengan urusan pribadimu gitu ya, dia takut akan mengganggu kesibukan kamu. Nah seperti itu. Ada mungkin ya, ada alasan juga kenapa dia ini masih adet-adetan mau ngomongnya sama kamu. Tapi di sini nih aku lihat dorongan ingin berbicara dengan kamu, dorongan ingin bersatu kembali denganmu, dorongan ingin menyatakan perasaan cintanya ke kamu itu sangat menggebu-gebu, sangat kuat. Apa ya tuh namanya, apa ya, bergairah ya, seperti itu. Dia tuh udah bergairah banget sama kamu, udah nggak ketolongan lagi deh, ingin intens lagi sama kamu tuh gitu ya. Cuman ya itu, mungkin ada alasan tersendiri kenapa dia nggak bisa gitu. Mungkin ya karena dia takut, mungkin dulu pernah dia melakukan kesalahan sama kamu gitu ya, atau dia ya akhirnya dia ngerasa nggak enak kan sama kamu. Terus mungkin dulu dia pernah mengkhianati kamu, jadi sekarang tuh dia nggak semudah itu untuk seleluasa berbicara ya, untuk menyatakan perasaannya ke kamu. Dia merasa bersalah gitu. Atau mungkin saat ini itu tadi aku bilang, mungkin kamu lagi sibuk tentang sesuatu, akhirnya dia aku kalau ngomong kira-kira kalau jam segini ngeganggu kamu nggak ya gitu. Kalau jam segini aku chat atau aku telepon kamu bales, kamu angkat nggak ya. Nah kayak gitu ya, intinya ada suatu alasan nih yang ngebuat dia masih gengsi untuk yuk ngomong gitu. Dan aku lihat ya, The Lovers ini juga, orang ini tuh bener-bener sayang banget loh sama kamu, kuat banget energinya ya, apalagi secara seksual gitu ya. Kuat banget dia, tertariknya sama kamu ya secara seksual. Bahkan di sini aku lihat hubungan kalian itu hubungan yang mendalam loh, baik secara spiritual, secara emosional, mental ya. Ada mungkin yang sudah secara fisik ya udah bertemu, atau ya mungkin kalian sudah menjadi pasangan suami istri, makanya secara fisik pun kalian kuat di sini. Dan aku lihat juga di sini ketika kalian itu ngobrol ya, ketika kalian itu berbicara ya, ngomong tentang apapun ya, walaupun itu hal nyeleneh sekalipun, kalian itu nyambung gitu ya. Kalian itu paham nih arahnya mau kemana sini. Misalkan hanya sekedar bercanda atau plesetan ya, ngomong-ngomong bahasa-bahasa yang nggak jelas, ringan-ringan ya, untuk intermezzo, untuk mencairkan suasana. Aku lihat di situ hanya sebatas itu pun aja ya. Bukan hal-hal yang berat untuk ngomongin ya pernikahan gitu, enggak ya. Oke, kalau ngomong ngebahas itu oke. Tapi di sini aku lihat walaupun hanya ngebahas yang hanya plesetan gitu doang, aku lihat di sini kalian saling nyambung ya. Ya kayak komedi di TV itu ya, kan ada tuh ya kadangan mereka tiba-tiba ada ide apa gitu ya, terus nanti yang lainnya akan ngikutin. Nah kayak gitu, kamu tuh seperti itu dengan dia ya. Cuman nyeletuk satu kata, terus nanti akhirnya panjang, akhirnya suasananya mencair kayak gitu ya, nggak kaku, nggak canggung. Nah kayak gitu. Jadi kalian itu bukan hanya sekadar ikatan batin, tapi juga pemahaman yang melampaui dari kata-kata gitu.
gitu ya. Bahkan ya aku lihat di sini kalau the lovers ini otomatis ya secara spiritual, secara emosional ya, batin pun kan kalian kuat ya. Jadi makanya dibilang di sini pemahaman yang melampaui kata-kata. Oke, dan aku lihat di sini ya, orang ini tuh pengen ngejalin hubungan lagi dengan kamu, dan bahkan di sini dia pengen memperkuat lagi dan lebih memperdalam lagi hubungan kalian. Ya, mungkin dulu kalian pernah ya menjalin hubungan dengan orang ini, terus orang ini datang lagi, ya kan? Nah, abis itu canggung dong ya kan, entah apalah yang membuat kalian kemarin berpisah, terus itu dia datang lagi. Akhirnya karena ada suatu masalah di hubungan kalian yang kemarin bersama orang ini, akhirnya dia canggung, akhirnya situasinya canggung. Nah, makanya di sini aku lihat disuruh untuk speak aja gitu ya, ngomong aja, ngomong dengan bahasa cintamu ya. Dia tuh pengen ngomong, cuman aku lihat gengsi, gak jaim, lebih ke jaim ya, jaim kayak gitu. Oke, kemudian di sini ada the moon, dan aku lihat ya, sebenarnya saat ini situasi kamu dengan dia itu kayak kelihatan baik-baik aja. Cuman aku lihat orang ini memang dari dulu ngejalin hubungan sama kamu atau deket sama kamu atau ya baru kenal sama kamu itu memang secara komunikasi itu nggak bagus ya. Ada masalah komunikasi dari si dia ini terhadap kedekatan kalian, terhadap hubungan kalian ya. Jadi sebenarnya masalah kalian tuh yang nggak jauh-jauh dari komunikasi ya. Komunikasi juga di sini orang ini selalu banyak sekali masalah ya, banyak sekali masalah di kehidupan dia yang harus dia handle sendiri gitu. Entah itu mungkin pekerjaan atau keluarga atau keuangan seperti itu. Tapi orang ini memang kayaknya tuh hidup dia tuh selalu banyak ada aja masalah gitu ya, ada aja masalah, dan itu harus dia tangani sendiri gitu. Makanya di sini udah komunikasi nggak intens, komunikasinya buruk, terus dia juga sibuk dengan masalah dia sendiri ya. Jadi saat ini tuh walaupun dia datang lagi ke kamu, ternyata dia masih ada masalah di kehidupan dia di sana. Dia di sana itu masih ada masalah gitu ya. Makanya makin nggak karu-karuan deh, nggak jelas komunikasi kalian ini. Bahkan mungkin entah udah berapa lama nih, seminggu kali kalian udah nggak ada komunikasi gitu ya. Ya mungkin seminggu sekali baru ada komunikasi gitu, atau bahkan lebih gitu ya. Jadi ya komunikasi di sini. Dan aku lihat juga orang ini memang belum terbuka dengan situasi dia, dengan keadaan dia terhadap kamu gitu ya. Ada masalah dia, dan dia tidak mau kamu tahu. Dia tidak mau kamu kamu tahu. Dia tidak mau juga menceritakannya ke kamu kayak gitu ya. Jadi masih ada energi dari si dia ini tidak jujur sama kamu ya, tentang kehidupan dia, tentang diri dia. Jadi ya walaupun terlihat kayak ya baik-baik aja, kayak ya ngejalanin aja lah ya hubungan ini, ya ngejalanin aja lah ya dengan dia gitu. Walaupun ini nggak tahu ada komitmen atau enggak, atau mau dibawa kemana nih hubungan, atau mau ceritanya kayak mana nih, ya udah jalanin aja kayak gitu. Jadi makanya di sini aku bilang tadi kayaknya tuh hubungan kamu dengan orang ini tuh kayak baik-baik aja, tapi sebenarnya no, tidak sebaik itu gitu ya. Terutama di komunikasi ya, di komunikasi, kemudian ketidakterbukaan atau ketidakjujuran dari orang ini. Tapi oke, slow down aja bagi kamu ya, nggak usah dipanikin, nggak usah dibuat pusing, nggak usah gelisah ya, nggak usah galau, santai aja. Analisa aja, perhatikan aja ya, perhatikan pelan-pelan, lambat laun nih orang bakalan mau gimana gitu ya. Nggak usah dibawa baper dulu, nggak usah gerasak gerusuk ya, santai aja sambil kamu melihat
ya, sambil kamu melihat nih orang kenapa gitu ya. Kalau misalkan pun kamu belum mengetahui ya, belum mengetahui orang ini kenapa ya kan, karena dia tidak terbuka, kan dia tidak jujur sama kamu, ya udah amati aja. Amati sampai detail situasinya, sampai jelas ya, sampai jelas. Yang penting kamu tuh nggak usah membagi-bagi pikiranmu jadi bercabang-cabang. Kamu akhirnya nanti curiga dia bermain di luar sana dengan yang lainnya, atau dia sibuk dengan teman. Nggak usah dipikirin itu, karena aku bilang jangan baperan di sini ya. Amati aja ya, dia maunya kayak mana. Kalau misalkan seminggu nggak ada komunikasi, ya udah, sibukkan aja dirimu dengan keadaanmu sendiri gitu ya. Oke, karena di sini aku lihat dia cinta kok sama kamu ya. Kalau memang jodoh pasti bertemu. Kenapa aku bilang juga udah gak usah baper ya, karena dia cinta di sini nih. Aku yakin banget karena di sini ada date-nya ini terbalik ya. Jadi orang ini tuh dia benar-benar serius sekarang dengan hubungan ini bersama kamu ya. Gini maksudnya, bentar aku nyusun kata dulu. Jadi orang ini dia itu takut banget kehilangan kamu ya. Dia ini takut banget kehilangan kamu, dia takut sendirian, dia takut kesepian, dia takut nggak punya orang yang akan memperhatikan dia. Karena aku lihat kemarin kalian itu berpisahnya itu udah cukup lama ya. Oke, di awal-awal mungkin ya sampai pertengahan, dia merasa kayak hilang perasaanku terhadap kamu gitu ya. Tapi makin ke belakang nih, makin mau datang ke kamu lagi ini, dia gelisah karena timbul lagi perasaan rindu, ingin tahu kamu, penasarannya dia terhadap kamu gitu ya. Makanya dia datang lagi ya, karena perasaan itu benar-benar muncul lagi. Akhirnya terkoneksi lagi secara batin, pikirannya selalu kepikiran kamu terus ya. Jadi aku bilang di sini, kamu nggak usah guna-gulana, nggak usah pusingin dia, santai aja. Karena kalau death reverse nih ya, berarti ada perubahan dari dia ya. Kalau ini dalam hubungan dan emang kalau death itu berarti kan kalian udah berpisah terus datang lagi. Dan ketika dia datang lagi itulah berarti dia sudah ada perubahan. Dan aku bilang di sini, perubahan yang dia tunjukkan itu dia tidak mau membiarkan hubungan ini berubah lagi ya, karena dia udah mendapatkan kesempatan untuk datang kamu. Dia udah bisa nih dapat peluang untuk bisa datang ke kamu. Jadi nggak bakalan dia sia-siakan kesempatan itu untuk dia lepaskan gitu ya. Jadi walaupun kemarin sempat dia melepaskan kamu, tapi untuk kali ini dia menggenggam peluang ini, peluang yang bisa lagi datang ke kamu. Karena peluang ini tuh nggak bisa dia dapatkan dengan mudah. Buktinya nih kemarin kalian pisah tuh ya cukup lama gitu ya, mungkin lebih dari 3 bulan ya, minimal 3 bulan lah ya, kayak gitu. Dan aku lihat di sini orang ini merasa bergantung banget sama kamu ya. Dia takut kamu tinggalkan, dia takut kehilangan kamu, dia takut sendirian tanpa kamu, kayak gitu ya. Oke, temperance. Dan kenapa sih ya kemarin itu kalian berpisah ya? Aku lihat di sini dia ini sempat memfokuskan pada yang lain ya, bisa dibilang selingkuh, atau ya dia mulai matanya jelalatan dengan pihak lain. Nah kayak gitu ya, akhirnya dia memfokuskan yang lain, kamu dicuekin, kamu tidak diperhatikan oleh dia. Bahkan di sini kamu tidak dianggap sebagai pasangan. Nah seperti itu ya. Jadi kamu
kamu udah nggak ngerasa dicintai, kamu udah nggak ngerasa dihormati dengan dia. Akhirnya kalian di sini berselisih paham, akhirnya kalian di sini bertengkar ya. Bahkan di sini aku lihat pertengkaran kalian itu cukup besar ya, sehingganya ada amarah dan dendam ya di antara kalian. Nah, inilah salah satunya kenapa dia adet-adetan nih, mau ngomong tapi nanti dulu deh gitu, mau mengungkapkan perasaan tapi nanti dulu deh. Nah itu karena salah satu dia merasa bersalah pernah melakukan pengkhianatan ini terhadap kamu ya. Dan aku lihat juga mungkin saat ini kamu lagi ngefokusin tentang hal lain, makanya di sini dia lebih adet-adetan lagi mau ngomong sama kamu, mau ngajakin kamu ngobrol kayak gitu ya. Dan aku lihat di sini ya walaupun dia cinta sama kamu, sebenarnya dia juga masih hati-hati untuk memilih pasangan yang tepat untuk dia jadikan pasangan seumur hidup dia gitu ya. Jadi di sini dia juga berhati-hati juga terhadap kamu agar tindakan dia tidak tidak melukai kamu kayak gitu ya, karena kan kemarin sempat dia melukai kamu. Kemudian dia ini juga aku melihatnya butuh kerja keras ya untuk mendapatkan perhatian kamu. Dan gini, dia juga nggak terburu-buru gitu ya untuk mengenal kamu. Kalau misalkan kamu memang lagi sibuk ya udah, dia akan tunggu kamu. Intinya orang ini tuh hati-hati banget ya, ngelihat dari kamunya deh gitu. Kalau memang kamu belum siap untuk kali ini dia datang, oke, dia akan ikuti arahan kamu, asal dia tidak kehilangan jejak kamu, dia tidak kehilangan cara atau akses, dia tidak kehilangan akses ke kamu gitu ya. Mungkin yang penting dia nggak kehilangan nomor handphone kamu yang masih aktif, atau media sosial kamu yang aktif kayak gitu ya. Nah, yang penting dia nggak kehilangan itu. Oke, dia akan menunggu kamu sampai kamu siap gitu. Karena aku lihat di sini ya, orang ini memang pendendam, orang ini memang kalau marah tuh keinget banget, kalau dia punya musuh tuh keinget banget. Tapi kalau sama kamu, karena di sini kan udah ada death-nya reverse ya, dia ini udah berubah. Jadi walaupun kalau sifat kebiasaan itu akan sulit untuk dirubah ya, cuman demi kamu aku lihat di sini dia akan lebih hati-hati, tidak akan ceroboh untuk memperbaiki hubungan dengan kamu kayak gitu ya. Jadi saat ini tuh kalau misalkan kamu masih marah gitu ya, masih ada marah-marah gitu atau agak nyuekin dia, ya udah, dia akan terima dan dia akan tunggu sampai kamu mau memperhatikan dia gitu. Dia mengambil langkah cerdas lah ya, karena di sini dia pernah buat salah gitu. Nggak mungkin dia akan selalu tiap hari menghantui kamu dengan wajah dia lagi, komunikasi lagi dengan dia, dia nelponin kamu setiap saat gitu. Malah nanti kamunya makin jengkel sama dia. Jadi di sini dia mengambil langkah cerdas. Apa dan kapan kamu siap untuk memberikan perhatianmu kembali untuk dia, maka di situ dia akan datang. Yang penting dia tidak kehilangan akses ke kamu ya. Yang penting dia masih ada peluang ya yang kamu buka untuk dia, tetap terkoneksi, tetap terhubung gitu. It's okay, dia akan menunggu gitu. Karena aku lihat di sini juga dia nggak buru-buru sebenarnya ya. Emang perasaan dia itu menggebu-gebu, pengen, cuman ya itu ya, dia lebih memilih untuk ini kan untuk
pasangan atau hubungan untuk jangka panjang gitu ya. Dia berpikirnya seperti itu. Jadi makanya dia nggak mau gegabah, nggak mau ceroboh. Dia pengen mengenal dulu, meyakinkan dulu, bener nggak kamu ini orang yang tepat, bener nggak kamu mau menerima dia, kayak gitu ya. Nih dikonfirmasi dengan Seven of Pentacles ya, koin. Jadi saat ini tuh dia memang benar-benar bersabar ya, bersabar untuk menghadapi kamu, bersabar untuk menunggu kamu, bersabar untuk siap merubah situasi gitu ya. Makanya aku tadi bilang dia di sini tuh mengambil langkah cerdas ya, bukan langkah cepat, tapi langkah yang cerdas. Jadi orang ini ketika kamu memang lagi sibuk dengan hidupmu, kamu nggak bisa diganggu dengan hal-hal romantisan gitu, ya udah dia akan tunggu gitu. Dan aku lihat juga di sini sambil dia menunggu kamu, asal tidak kehilangan kontakmu, kamu masih dalam jangkauan dia, masih dalam pantauan dia gitu ya. Oke, dia akan tenang. Bahkan di sini aku lihat dia juga memfokuskan pada keuangan dia. Nah, keuangan, karir ya, karena gini, dia pengen nantinya punya rumah tangga ataupun komitmen ataupun hubungan yang serius. Itu udah nggak masalah lagi dengan uang, nggak masalah lagi dengan harus cari-cari pekerjaan, harus gonta-ganti pekerjaan. No, dia udah nggak mau itu. Jadi di sini sambil dia menunggu kamu dengan sabar dengan situasi kamu, di sini juga dia lagi memfokuskan kestabilan keuangan ya. Itu pun untuk masa depan kamu dan dia. Kalau misalkan ya kalian takdir ya, kalian berjodoh, kalian bertakdir di sini. Ya, ini untuk masa depan kalian kayak gitu ya. Dia udah merencanakan itu. Dia nggak mau nanti membawa kamu dalam jurang kemiskinan ya, kesulitan keuangan kayak gitu, nggak mau ya. Jadi dia pengen nanti kalau udah menikah dengan kamu, misalkan kamu lah takdirnya gitu ya, kamu nggak mau dia nggak mau ngebawa kamu dalam kesulitan perekonomian kayak gitu. Makanya di sini dia juga lagi fokus dalam keuangan. Makanya ini juga yang ngebuat dia nggak bisa perasaan ini pengen ngomong, dan saat itu juga dia akan ngomong ngechat kamu atau nelpon kamu gitu, nggak bisa karena kan dia juga ada kesibukan sendiri gitu ya. Dan aku lihat juga di sini dia juga nggak mau ya, walaupun di sini hati dia itu sayangnya sama kamu ya, cinta dia sama kamu, tapi dia juga butuh meyakinkan diri, bener nggak kamu orangnya gitu ya. Salah nggak kalau aku dengan kamu itu menjalin hubungan ini gitu ya. Nanti karena kan gini, pernikahan dengan rumah tangga dengan pacaran itu kan beda gitu, beda. Kalau pacaran tuh ya masih ada lah jaim-jaiman, masih lah belum bisa terbuka ya, kita belum tahu jeleknya orang itu gitu ya, pasangan kita. Nah kalau nanti di rumah tangga kan kita akan terbuka semuanya ya, semuanya akan terbuka. Nah dari situ ya, makanya di sini dia ingin lebih mengenal lebih dalam dulu tentang kamu dan meyakinkan bahwa ya bener kamulah orang yang ingin dia, sampai dia yakin bahwa kamulah memang orang yang benar-benar pengen dia jadikan pasangan gitu ya. Jadi ya proses di sini. Sambil dia nungguin kamu, sabar, juga dia proses dalam keuangan, juga dia di sini sambil meyakinkan hati, yakin ya step by step, pelan-pelan kayak gitu. Aku di sini nggak ngeliat dia gegabah. Jadi makanya di sini aku bilang sama kamu, oke, nggak usah panik, nggak usah gegabah, nggak usah kecarian, santai aja. Karena ini dia ngeliatin, karena aku lihat di sini ya, dia ini ngikutin alur aja gitu. Yang penting dia di sini masih punya akses ke kamu. It's okay
ya, dia masih dalam pantauan kamu gitu. Jadi kalau memang kamu masih mau sama dia kamu masih welcome sama dia, oke, slow down aja, santai aja gitu ya, karena di sini kamu masih dalam lingkup pantauan dia gitu. Yang penting kamu tidak menutup akses untuk dia, dia masih memantau kamu, dia masih melihat gerak-gerik kamu kayak gitu ya. Bukan berarti kamu dimata-matai, enggak, maksud dia itu kalau kamu masih single ya, walaupun dia di sini belum ngasih kata-kata pacaran atau komitmen lah kayak gitu ya, oke, dia akan menunggu kamu. Yang penting kamu masih single. Tapi kalau kamu udah ada yang lain, wah, aku melihat lebih dari ketar-ketir dia atau mungkin dia bahkan bisa ya let it go dari kamu gitu ya. Oke, jadi inilah perasaan dia hari ini ya. Aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate dengan kalian. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dan gini, kalau misalkan kalian mau inisiatif ya, misalnya ya, oh iya ya udah lama nih kayaknya aku nggak ngobrol sama dia gitu, dan kamu memang welcome sama dia lagi gitu ya, it's okay, coba aja ngobrol sama dia. Kalau dia lagi nggak sibuk, ada kemungkinan akan dia balas gitu ya. Tapi kalau dia sibuk, ya maklumi aja, karena di sini ada 7 of coin ya. Jadi dia memang juga lagi fokus sama keuangan, karir dan keuangannya. Jadi kalian ya sama-sama saling memahami aja lah ya. Namanya juga menjalin suatu hubungan, harus adanya saling memahami. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Gemini, ada Pisces, ada Scorpio dan ada Sagittarius ya. Jadi ke-12 ini sebenarnya bisa kok resonate ya, ke-12 zodiak itu bisa resonate asalkan ya ceritanya atau keadaannya sama dengan apa yang aku bacakan. Maka ini memang pembacaan untuk kalian. Maka dari itu berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.